Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair Ustaz. Allah khair. طيب يرجع يكون كل واحد بخير إن شاء الله. دراستنا اليوم عدد حديث الثالث الإفك صحيح؟ الإفك. نعم أستاذ الإفك. نعم. طيب هناك سوف يقدم ماذا؟ من هم؟ طيب الآن ندي فرصة لصاحب المقالة تقديم مقالة. طيب تفضلوا. نعم. تفضل. طيب نحن من المجموعة السابعة سنقدم لكم عن حديث الإفك. المتكلمة الأولى أنا نفسي وداد رحمة صفية ثم بعدي محمد علي ورداني ثالث Kiki Rizkiatul Aula wal akhir Jeffrey. طيب نبدأ. أول التعريف. تعريف ومعنى الإفك في معجم المعاني الجامع معجم عربي pun ismun. Ifkun masdarun afako. Afako itu kadabah, berbohong. Cuma asani ifkun ismun kulu akhbarin ifkun kadibun. Itu sama juga kayak yang atas, cuman ini ada ambil contoh dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 4. Faqala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftaroh. Tuh, ini ifkun di sini artinya kadibun. Cuma ada juga yang berpendapat bahwasanya ifkun itu adalah peristiwa ifki atau saat Sayyidah Aisyah dituduh oleh kaum Quraisy, dituduh berselingkuh. Hadis awal. Hadatsani Utsman bin Abi Syaibah hadatsana
Abdah an Syam an Ali an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dana Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hija'il musyrikin. Qala kaifa binasabi faqala Hasanun la usallannaka minhum kama tusallu sya'arati minal ajini wa an abihi qala dhahabat asubba Hasan inda Aisyata faqad la tasubbahu fa innahu kana yunafihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdah dari Syam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Hasan ibnu al-Munzir bin Amr bin Haram al-Ansari al-Khazraji meminta izin kepada, jadi Hasan yang di hadis ini bukan Hasan bin Ali melainkan Hasan ibnu al-Munzir bin Amr bin Haram al-Ansari al-Khazraji meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejek kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy. Lalu beliau berkata, bagaimana dengan nasab atau keturunanku? Kata Rasulullah. Hasan berkata, aku pasti akan mengeluarkan atau menyelamatkan baginda dari mereka sebagaimana rambut dikeluarkan dari adonan. Kan rambut kalau dikeluarkan dari adonan mudah ya. Dan dari bapaknya di sini merujuk ke yang atas itu, dari Hisham dari bapaknya, berkata, aku pergi untuk mencela Hasan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia berkata, jangan kamu lakukan karena dia atau Hasan ini pernah menyelamatkan atau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Takhrij akhrajahu Bukhari thumma Kitabu Suluh Syakhsiyah al-Jadiyarah di tanah al-bab an-nas alladzi la yuhibbuna ayyan qaddu binasabi raqbul hadis salah su'alafin mi'ataini sabah wasipin. Screen-nya hilang ya Ustaz? Iya. Ada yang bisa dimintain tolong nggak? Yang lain kasih. Tadi dikirim dia. Sinyalnya Ustaz. Minta yang lain coba, sahabat yang bisa. Wujud Ustaz. Umma hadis asani haddatsani Abdullah bin Muhammad qala amla alayya Hisham bin Yusuf min hibnihi akhbarana Ma'mar an Zuhri qala li Al-Walid bin Abdul Malik abalaghuka anna Aliyan kana fi man qadhafa Aisyah qultu la walakin qad akhbarani rajulani min qaumika Abu Salamah bin Abdurrahman wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith anna Aisyah radhiyallahu anha qalat lahumma kana Ali musalliman fi sya'nihi faraja'uhu falam yarji wa qala musalliman bila syakin fihi wa alaihi kana fi asdal hati kadzalika. Nah, jadi hadatsani Abdullah telah menceritakan kepada Abdullah bin Muhammad berkata, Hisham bin Yusuf membacakan kepadaku apa yang dihafalnya telah mengabarkan kepada Ma'mar, si Ma'mar ini dari Azuli berkata, Al-Walid bin Abdul Malik bertanya kepadaku, apakah Ali adalah orang yang menuduh Aisyah berselingkuh? Lalu saya menjawab tidak. Akan tetapi ada dua orang dari kaummu yang mengabarkan kepadaku, yaitu
Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada keduanya bahwa Ali menerima. Lalu mereka kembali bertanya, tapi Zuhri nggak menjawab lagi, tidak menjawabnya. Lalu qala musalliman atau menerima tanpa diragukan lagi. Maksudnya kan tadi nanya kalau misalnya Ali itu yang menuduh Aisyah atau bukan gitu yang berselingkuh. Terus dijawab bukan, akan tetapi 2 orang dari kamu gitu. Terus Zuhri nerima pernyataan itu lalu pergi gitu. Cuma takhrijul hadis akhrajahul Bukhari Kitabul Harbi bab hadits ifki raqmul hadis ala su'alafin niat yatim isyrin. Cuma al hadis asalis sa ubayyin akhun al fadil Muhammad Ali. Allah Ini siapa yang suara bisik siapa ya? Ada suara-suara bisik tolong di mute ya. Terus تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر. الحديث الثالث. حدثني يحيى حدثنا وقيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن ini siapa yang أبي baca ini? Makalah siapa? Baca makalah. Suci. Siapa? Jeffrey. Ali Ustaz. Hah? Ana Ustaz Ali siapa? Muhammad Ali Wardani. Wardani. Kok tulisannya Suci? Tulisan di screen-nya Suci sama Leo. Saya bantu share screen Ustaz, soalnya tadi Widat kurang bagus sinyalnya. Oh, baik. Masih. Qala Abi Mulaikata wa kanat a'lama min ghairiha bidzalika li'annahu nazala fiha. Baik. Suara yang keras sedikit. Nashrah bil Arab Nah. Qauluhu an ibni Abi Mulaikah huwa Abdullah bin Abdullah fi riwayat Ibni Jarih ibni satu Aisyah kana taqra'u idh taliqunahu ay bi kalam taliqunahu wa dhammul qaf mukhaffifan. Qala wa taqulu al-walqul kadhib al-walqu bifilawi wala ba'daha qaf wa qala al-khitabi huwa al-isra' fil kadhibu. Ustaz. Syukran. Baik. Kau baca apa itu? Hadis ya. Aisyah radhiyallahu anha kanat taqra talikun ahum ya sinatum ataqullah walqa kadhib. Maksudnya apa itu hadis? Mal murad hadza? Oh, iya betul. Di
Aisyah berkata, apabila taliqunahu bi alsinatikum, kalian berpapasan dengan mereka. Ini mereka di sini mungkin maksudnya orang-orang yang munafik yang memfitnah Aisyah itu, Ustaz. Talqunahu kali ya. Talqunahu Nah. Nah. wa taqulul walqul kadzib, dan kamu berkata, wahai tukang dusta atau orang-orang pembohong. Qala ibni Mulaikah wa kanat a'lama min ghairiha. Bahwa Aisyah itu lebih mengetahui karena itu adalah apa? Karena itu turun kepadanya. Itu saja, Ustaz. Itu ya. Ini apa hadisnya? Maksudnya makna hadis itu apa? Ada sih enggak? Nah, ini syarahnya di bawah. Coba lihat salah. Makna hadis paham kalau makna hadis ikra. Atau ya? Di syarah ini. Karir walau qarat. An ibni Abi Mulaikah, dari anaknya Abu Mulaikah, yaitu Abdullah bin Ubaidillah. An Aisyata itu, kalimat an Aisyata di dalam hadis itu, kalau di dalam riwayatnya Ibnu Jureh, dari ibni Abi Mulaikah itu sama seperti Sami itu Aisyata. Kemudian perkataan kalimat kanat taqra'u idz taliqunahu. Nah, di sini dijelasin dia Ustaz, ay bi kasril lam taliqu wa dhammul qaf mukhafafatan. Dam'il khaf. Baik. Khafafan. Tasarraf bil khabar haitsu qala. Wa qad fassara fil khabari haitsu qala, dan ditafsirkan dalam khobar seperti yang dikatakan wa taqulul walqul kadzib. Kamu berkata, tukang bohong, hai tukang bohong ya, tukang dusta. Wal walqu bi fathil wawi wa wal lami ba'daha. Apa kan ini? Ba'daha wa qala al-Khitabi wa al-Isra al-kadzib. Al-walqul kadzib itu maksudnya al-Isra fil al-khatab kadzib. Baik. Al-Khattabi. Al-kadzib. Al-Isra fil kadzib. Orang yang selalu cepat-cepat berkata dusta, dengar sesuatu ya dia tidak percaya. Baik. لكن هذا القسم الشرح هذا شرح في سند السند وكلمات المتن هناك فقط هذا ليس الشرح إنما هذا معاني الكلمات الغريبة. طيب معاني الكلمات فقط وعسل. لأن الشرح يعني يبين معنى هذا الحديث كله. ماشي. طيب الآن اقرأ عن هذا سب قال أبي ملكة وكانت أعلم من غيرها ذلك لأنها نزل فيها. قلت لكن القراءة الشرع بعد الحمد يا ملائكة وتشديد القاف هنا تلقي واحد التاءين به، هذا ليس مهم قراءة. المهم أنت كتبت هناك في فتحة فتحة وتنشر الصيد. طيب معني القريب ثم معنى الإجمالي. المعنى الإجمالي اكتب كذا. أنا أستاذ. نعم المعنى الإجمالي ليس معنى الإجمالي. إذا تريد أن تكتب هنا معنى إجمالي ليس بألف لام بدون ألف لام.
maknan ijmaliyun. Kalau Baik, Ustaz. nah Islamiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muwasil al-bayan fi makna ijmali. Jadi makna secara keseluruhan dari hadisatul ifki ini ya. Hadisatul ifki hadisatun ifta'alahal munafiqun fi ahdin Nabi Muhammad. Walakinnaha duhidat bi ayatin min suratin Nur. Haitsu ittahamal munafiqun kala minas sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin wa sahabi Safwan bin al-Mu'tal birtika bil fahisyah walakinna nazalat ayat minal Qur'an al-Karim tukhbaru bi bara'atihima wa tamma tatbiqu haddul qadaf biman asya'u dzalikal iftira. Jadi hadisatul ifki itu berita bohong ya, atau zaman sekarang itu kita sebut dengan kabar hoax, adalah suatu peristiwa yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dibantah oleh ayat-ayat dari surat An-Nur, di mana orang-orang munafik tersebut menuduh buruk Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar maupun sahabat Safwan bin Al-Mu'tal melakukan perbuatan tidak senonoh. Safwan bin Safwan bin Al-Mu'tal. Yaitu mereka melakukan perbuatan tidak senonoh atau Aisyah berselingkuh gitu ya dengan Safwan. Kemudian tetapi ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan yang menyatakan bahwasannya mereka itu tidak bersalah. Kemudian ada namanya hukumnya ya, hukum untuk yang menyebarkan berita bohong ini, yaitu namanya kan qadhaf ya. Qadhaf diterapkan kepada mereka yang menyebarkan pemalsuan berita atau berita bohong ini. Sumyal mukhtasun fi almi sirah an-nabawiyah hadisatun ittahama ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma bi hadisatil ifki wal ifku wal kidbu wa qad qala fiha Allah ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum haitsu arada mukhtalaquha an yaj'al batil haqqan wa yughayyirul haqiqah bihaitsu yaj'aluha kama yurid. Fa fi hadhihi al-hadisah arada Abdullah bin Abi Salul an yughayyira haqiqatu siratu Aisyah. Arada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay Salul an yughayyira Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Orang itu alasannya bin. Arada Abdullah bin Ubay bin Salul an yughayyira haqiqata siratu Aisyah zaujatu Rasulullah al-tahirah al-mutahharah al-mubarra'ah ilal batil al-ilmi bil fawahish. Nah, kemudian di sini al-mukhtasun itu menyebutnya dengan pemalsuan berita ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pemalsuan itu adalah dusta, al-ifku wal kidbu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari golongan kamu juga, yaitu golongan syaitan. Di mana si pembuat atau penyebar berita bohong ini, berita hoax ini ingin membuat kebatilan menjadi sebuah kebenaran dan mengubah kebenaran sehingga menjadi apa yang ia inginkan gitu. Dalam kejadian ini Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengubah realitas kebenaran Aisyah istri Rasulullah yang al-mutahharah dengan berita bohong pada keburukan. Summa ba'dahu fawaid. Ini seharusnya di akhir materi ya. Kita bahas dulu aja, yaitu fawaidul hadis. Jadi faidah-faidah daripada hadis ini. Yang pertama ada daf'ul ma'arrah 'anil nafas. Yang pertama menjaga diri dari perbuatan keji. Sumasanian siyanatul lisan an dzikril mustahbitsat. Jadi menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Sumasalisan al-istirja'u indal maksiyah. Bertaubat kembali atas maksiat yang telah diperbuat. Sumarabi'an dabbal muslim anil muslim.
Jadi menghindari perselisihan antar sesama muslim. Summa khamisan al-adab fit ta'amul ma'al ajnabiyah. Etika dalam berhubungan dengan orang asing. Summa sadisan as-sabru 'indal bala wal isti'anah billah. Jadi sabar ketika tertimpa musibah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Summa akhir husnul mantiq fi iblaghil khabar. Jadi sebaiknya kita menyampaikan kabar berita itu sesuai dengan realitasnya. Jangan sampai kabar itu masih simpang siur seperti itu. Tayyib rubama hadam ini summa nuwasil al-bayan bi akhina Jeffrey. Syukran. Tadi siapa tadi? Kiki Tidak. Ustaz. Kiki. Kiki. Nah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil. Al-an yakni fiqhul hadis. Awal yakni hadisatul ifki, hadisatul ifta'alaha al-munafiqun fi ahdin Nabi Muhammad walakinnaha buhidat bi ayatin min suratin nur haitsu atahamma al-munafiqun kullan minas sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin wa sahabi Safwan bin al-Mu'attal birtikabin al-fahisyah. Walakin nazalat ayatin minal Qur'an al-Karim tukhbaru bibara'atihima wa tamma bibara'atihima wa tamma tatbiq haddal qadaf Tatbiq haddil qadfi. haddil qadfi biman asya'u dalika al-iftira. Jadi hadisul ifki ini adalah peristiwa yang direkayasa oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun kemudian dibantah oleh ayat-ayat Al-Quran, yaitu dari surat An-Nur, di mana orang-orang munafik menuduh Aisyah binti Abi Bakar dan sahabat Safwan bin Al-Mu'attal melakukan semacam perselingkuhan gitu. Akan tetapi turunlah ayat-ayat Al-Quran yang membela untuk menceritakan ketidakbersalahan mereka. Summa wa minal hukmi wal faid al-mutarattabah ala hadhil hadithati tashri haddil qadhaf wa ahamiyatuhu fil muhafadzati ala a'radil muslimin. Fa indama waqa'ati hadithatul ifki aradallahu azza wa jal ay yushra ba'dul ahkam allati tusahim fil muhafadzah ala a'radil mu'minin. Jadi di antara hukum dan kemaslahatan yang dihasilkan dari peristiwa ini yaitu adalah batasan-batasan atau legalisasi dari zina dan pentingnya menjaga kehormatan umat Islam. Summa minal ma'lum annal Islam harama zina wa ujaba al-uqubah ala fa'ilihi wa harama aidan kullal asbab al-muaddiyah ilaihi man tubarroju wasufur wa talato wa nadhro wa minha isya'atal fahisyah wa min thumma haramal islam al-qadhaf wa aujaba ala man atahamma afifan aw afifatan bizina wa hum minhu baro haddil qadhaf
wa huwal jildu jildu samanin jaldah wa ada maqbul syahadatahu illa ba'da taubatan shadiqatan nasuhan wa fi dzalika syanat wahif dolil mujtama man tashi fihi al-fadl fahisyah lianna kasratul hadis anil fahisyati wa taradadiha fil Tirdad. mana Ustaz? Tirdadaha. Karena kasratul hadis satu fahisyati wa tirdadaha. Tirdadaha fil alsin yuhaunin amroha ladai sami'iha wa yajri Maqara dan pelok ya. nam Itu pada lisan kenapa? antar Qabla hadha. Qara'ta? Laisa. ais Samir. wa yajri du'afa an-nufus ala irtikabiha aw ramin nas biha wa fi dzalika tarbiyatul lil mujtama al-islami al-ula liyakuna namudjan lil mujtami'ati ba'da dzalik. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Islam mengharamkan zina dan mewajibkan hukuman bagi pelakunya. Juga mengharamkan segala sebab yang menyebabkan seperti mempertontonkan perhiasan, bercampur aduk dan memandang. Kemudian hukuman untuk zina itu yaitu 80 cambukan sama ini. 80 cambukan. Dan tidak menerima kesaksiannya kecuali setelah pertaubatannya itu benar atau taubatan yang nasuha. Dan dalam hal ini pemeliharaannya terpelihara masyarakat dari dari kata-kata ini adalah untuk memelihara dan menjaga masyarakat dari tersebarnya lapat-lapat keji. Ucapan, bicaraan yang keji. Ya. Kata-kata yang keji. Karena seringnya pembicaraan tentang kemaksiatan yang kemudian pengulangannya melalui lisan membuat orang-orang itu mudah untuk mendengarkannya. Dan jiwa yang lemah berani melakukannya atau melemparkannya kepada orang lain. Dan kemudian inilah pendidikan bagi masyarakat Islam yang awal-awal gitu, yang menjadi panutan bagi masyarakatnya setelah itu. Summa walaqad zuhara fi hadhil haditsah fadla Aisyah radhiyallahu anha faqad bara'ahallahu minal ifki bi Qur'ani yutla ila yaumil qiyamah yata'abbadul muslimuna bi tilawatihi qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim
innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Al-Quran surah An-Nur al-ayah ahada asyar. Fakumur tifa'at manzilataha radhiyallahu anha bidzalika wa qad kanat taqulu kama rawi al-Bukhari ma kuntu adunnu anna Allah munzalan fi sya'ni wahayan yutla wa min thumma faman atahammuha ba'da dzalika bima Allahu bihi fahuwa mukadzibullah wa man kadzaballah faqad kafar. Dan dari hadis ini yaitu terdapat keutamaan Aisyah radhiyallahu anha karena Allah telah membelanya atau membersihkannya dari berita bohong atau berita hoax. Yang Allah turunkan ayatnya dalam surah An-Nur ayat 11 yang artinya sungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong itu adalah sekelompok dari kalian juga. Dan dia biasa berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya tidak menyangka bahwa Allah menurunkan tentang saya sebuah wahyu yang dibacakan. Oleh karena itu, siapapun yang menuduhnya setelah itu dengan apa yang Allah bebaskan darinya, dia berbohong kepada Allah. Dan siapapun yang berbohong kepada Allah itu berarti faqad kafaro, berarti dia itu kafir. Mungkin ada minni. طيب خلاص خلاص. طيب ماشي نفتح كتاب الحديث Jemaah sekalian JP Muhammad Al-Hik Pardani Bidat Rahmat Sofia Tiki Rizkia Al-Ula mana ya? Al-Uli Aula Aula Ustaz. Ustaz. Hah? Aula. Aula tidur min apa? Ya. Oh, nah. Baik. Nah, tidur. Nah, Tipe Ustaz. طيب هناك تعريف سماء الحديث حديث كل حديث هذا الآية يتكلم عن أسباب وقصة الإفك. Ya. Hadisnya sini tidak ada yang bicara cerita tentang peristiwa Ifki itu. Satu, harus ada peristiwa Ifki itu gimana ceritanya. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja fi al-ghazwah aqra'a asma imratihi. Dia mengundi nama istrinya. Kharaja ismu Aisyah. Kita dikatakan. Nah, nama Aisyah kemudian keluar. Semua Zabat Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fi al-Khawdaj. Ya, Khawdaj. Khawdaj itu adalah keranda kayak gitu ya, kayak keranda. Apa istilahnya kalau dahulu kerajaan Cina itu Khawdaj juga. Artinya apa itu bahasa Indonesia?
Ya, yang dipandu tempat seorang raja ya atau permaisuri. Semua ذهب إلى الغزوة ثم حينما رجع في طريق في أثناء الطريق وقف كل جماعة ثم خرجت عائشة عن الخدج فأخذ يريد أن تقضي حاجتها ثم قضت حاجتها حينما تريد أن رجعت إلى خدج وهو هي مسكت صدرها وضاع شيء منها, yang punya kalung hilang ya. Kemudian بعث عنها في مكان الذي كان فيها حتى رجع تمشي إلى خدج مع جماعة لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر الصحابة في خدجه بدون عائشة ya. Mereka membawa tumpangan itu dan diangkat oleh mereka 4 orang biasanya, tapi tidak terasa. Ya, Aisyah ada enggak di dalam? Ternyata tidak ada. Ya, mereka jalan, Aisyah terlambat. Ya, sakharat. Semua rahat di makan ya, istirahat tempat. جاء صفوان بن معطل وحينما رأت هناك إصدد وقرب إليها. Ketika dia lihat tempat apartemennya hitam-hitam, dia melihat ada sesuatu di dekati Ra'at anha Aisyah. Semua da'aha bitarkab ya firasah. Kemudian diajak untuk naik dia punya kuda. Ini ada nggak tadi cerita sini? Ada nggak ceritanya? Musabab makalah, ada nggak? Mawjud Ustaz. Ada? Oh, di makalah kitanya Ustaz. Hah? Di makalah kitanya Ustaz. Di makalah siapa? Makalahnya. Yang mana? Tadi saya ingat apa deh cerita itu? Oh, maaf ya Ustaz, nggak dicantumin. Kenapa? Nggak dicantumin Ustaz di makalahnya. Oh, nah itu penting. Tambahkan lagi kirim ya. Kirim, terus cerita itu penting. Karena satu peristiwa yang memang harus diingat, catat. Nah, setelah ketinggalan naik diajak sama Sofwan dan dia naik ke atas kudanya dan Sofwan Mu'attal berjalan kaki sambil nuntun. Nah, terus sampai di sana maka dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya bahasanya dia mengira bahasanya Ubay bin Salul kemudian menyebarkan berita bohong itu ya, atau makna buhtan wal kadzib ya, itu disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya tersebarlah berita itu dan sampai kemudian ke kota Mekah dan Aisyah sakit selama 1 bulan. Sementara berita itu sudah tersebar luas dan akhirnya Rasulullah menjadi kepikiran gitu ya, dan tidak turun juga wahyu selama 1 bulan. Semakin santer beritanya. Tapi Rasulullah dah marah pada Siti Aisyah. Ya, nanti ditampilkan hadisnya dan diterjemahkan, dikirim ulang ya, dikirim ulang.
Siapa yang tanggung jawab? Gigi atau siapa? Bidan. Nanti di Islah Ustaz. Ya, oke. Ayat 1. Nomor 2, untuk takhrijul hadis ini kenal yang kita sudah pelajari. Takhrijul hadis tulisan langsung aja dalam hadisnya, misalnya takhrijul hadis akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, nah, gitu ya. Cuma kitab Al-Harbi ada lagi di sini bab hadis ibki, hadisul ibki. Hadis ibki ini salah tulisannya. Hadis ibki. Lihat. Hadis apa ini? Hadis nomor 2. Iya salah Ustaz, harusnya pakai kaf. Ya. Hadis nomor 1 juga harus terus gitu. Akhrajah Bukhari fi sahihihi. Kitab suluk syakhsiyat jadira sana. Bab an-nas alladziina yuhibbuna ayyun kidu bi nasabihim. Rakam al-hadis. Ada di sana safha lalu rakam. Ya, kurang safha. Hadis nomor 2 di situ ifki, maksudnya ifku, kekap, ya, nggak pakai iya. Makanya harus diteliti. Kamu nulis dari dari Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu tulisan hadisnya buat bisnis, jadi banyak yang salah karena yang nulis orang-orang dari mahasiswa itu ya. Nulisnya cepat dan dia tidak baca lagi. Ini kesalahan seperti itu. Hadis itu karena bukunya Akhraj al-Bukhari itu ada jilidnya, pejalat kam. Semua rakam hadis gitu. Jalad, kemudian majalad, kemudian safhah, baru rakam. Gitu ya. Jelas nih? Jelas? Sahibul maqalah. Nah, cuma ada lagi. Manakah alladzina ittaham, ya, man alladzina ittahama Aisyah, orang-orang yang telah menuduh Aisyah melakukan tindakan seperti itu ada beberapa kelompok, ya. Al-awwal kana al-munafiqun wal kafirun, ya. Kedua adalah mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Yang kedua, al-muslimun min sahabah. Wa asalis, yang ketiga adalah mereka al-muslimun fi akhir zaman, fi asrina al-hadir. Wa al-akhir hum al-kafiruna, ya. Kita melihat, ya, bahasanya kelompok pertama adalah orang kafir, orang munafik, dan tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, kelompok para sahabat. Ada yang mengatakan kelompok sahabat tidak percaya Aisyah pada amilat al-fahisyah, ya, kita percaya. Walakin tsani min sahabah, al-firqah tsaniyah min sahabah alladziina sadaqu anna Aisyah yani amal birtikab al-fahisyah ma rajul min sahabah wa Sofyan bin al-Mu'attal. Mereka percaya. Di antara Sayyidina Ali juga percaya. Dan Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita kepengen cari lagi wanita yang lebih baik, masih banyak, dan saya siap carikan. Artinya di situ bahasanya Ali tidak percaya kepada perbuatan tuduhan tadi.
Tapi dia tidak menyebarkan, hanya percaya saja. Ya. Terakhir kita melihat sekarang misalnya di akhir zaman banyak orang-orang munafik ya dan orang-orang kafir yang mereka mencaci maki keluarga habaib. Mereka mencaci maki Rasulullah. Kalau mereka mencaci maki hukumnya apa kira-kira? Mencaci maki Rasulullah. Kira-kira hukumnya apa? Apakah kafir? Apakah zalim? Apa? Tolong dijawab dulu. Siapa yang jawab? Orang-orang Asik mungkin, kafir. Ustaz. Munafik mungkin. Munafik mungkin. Munafik ya? Ya, munafik. Nah, sekarang kalau orang Islam menuduh Rasulullah, mereka bukan hanya munafik ya. Saya kira jadi kafir karena tidak percaya. Ada orang Islam tidak percaya dengan hadis Nabi. Ada gitu. Tidak percaya dengan keseluruhan hadis, bukan hanya 1-2 hadis, bukan hanya hadis dhaif, bukan hanya hadis maudhu, tetapi hadis-hadis yang sahih. Kafir ini. Jadi orang Islam yang tidak percaya pada hadis Nabi secara keseluruhan kafir. Sekarang lagi viral ini, ada seorang dosen di UI bernama Ade Armando. Dia spesialisasi kalau nggak salah di sosial gitu ya. Lalu dia mengatakan bahwasanya saya ini orang Islam, tapi saya tidak percaya dengan syariat Islam. Islam yes, syariah no, begitu. Ya. Ini gimana kalau orang Islam ini tidak percaya dengan syariat? Syariat itu kan fikih, ya hadis, terus juga masalah harian kita setiap hari, masa nggak percaya? Ini yang sangat berbahaya ya. Itu bisa kafir itu. Nah sekarang kita lihat misalnya buzzer yang nuduh keluarga Rasulullah, nuduh Habib, nuduh Kiai, alim ulama dituduh. Itu hukumnya apa kira-kira? Ya. Kalau seandainya para ulama, para habib tidak salah dituduh, maka hukumnya dosa besar. Ya. Allah murka kepada mereka. Ini yang penting kita pelajari hadis hari ini tentang hadis al-ifki, ya. Karena tuduhan itu sangat berbahaya. Orang menuduh pada orang lain, misalnya tuduhan zina, dia tidak melakukan, tidak terbukti, maka si penuduhnya harus ditazir sebanyak berapa kali? Sebanyak 80 kali taziran. Ya, harus diberikan pelajaran cambuk 80 kali. Dicambuk pakai rotan. Terus mereka ya dari belakang cambuk selama sebanyak 80 kali. Itu berat ya. Apalagi kalau nuduhnya Siti Aisyah, nuduhnya Rasulullah, nuduhnya para habaib, para alim ulama, orang-orang yang tidak bersih. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan sekarang bicara tentang hukum secara khusus, orang-orang yang telah menuduh Siti Aisyah dan takut dia menyebarkan cerita bohong ini, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia harus dihukum mati. Ya, itu hukumannya hukum mati. Ya. Sekarang ini banyak orang membuat karikatur Rasulullah, disebarkan kemana-mana. Lalu ngejek tujuannya, itu kan sama seperti itu. Nah, mereka harus dihukum mati.
Maka kemarin ada satu peristiwa terjadi yang seorang penulis karikatur kepalanya Nabi, badannya babi. Sampai itu? Ada yang tahu? Ya. Lalu dia diancam oleh umat Islam di dunia dan akhirnya pergi kemana-mana dikawal oleh 2 orang polisi dan bawa mobil. Dan akhirnya mobilnya sendiri terbakar selama 2 jam dan dia tidak bisa dikeluarkan dari dalam mobil. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi intinya hati-hati, jangan jadi buzzer ya, jangan suka caci maki orang, jangan suka nuduh orang lain siapapun orangnya, dilarang. Ya. Baik. Sekarang ya, Qawaidul Hadis, sianatul lisan antike al-mustahbathat. Ya. Menjaga lisan diantaranya dari menyebutkan sesuatu yang jelek. Kalau Imam Al-Ghazali, manakah apa tulisan? Lisan itu sangat berbahaya. Dalam tubuh kita manusia ini ada anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa. Ya, paling tidak 8. Pertama mata, kedua mulut, ketiga telinga, keempat tangan, kelima hati, keenam ya perut, ketujuh maluan, 8 kaki. Ya. Nah, salah satu di antaranya adalah lisan. Lisan itu menurut Imam Al-Ghazali ada kesalahan lisan berjumlah sekitar 16 kesalahan. Kesalahan baik disengaja maupun tidak adalah khata lisan misalnya. Jadi ucapan lisan itu salah sendiri. Wal kadzib, wal ghibah, wan namimah, wal riya, wan nifaq, wal mira, wa tazkiyatun nafsi, wal fahsyu, wal khawdu fil batil, wal khusumah, wal fudul, wa tahrib, wa ziyadah, wa nuqsan, wa ida'ul khalqi, wa hadakul amrah. Ya. Jadi salah itu banyak sekali lewat lisan. Kesalahan lisannya sendiri, dusta, ngomongin orang, namimah, ada domba, provokasi, ria, pamer, munafik, ribut, ya, terus ngaku jiwanya bersih, keji, tenggelam pada kebatilan, wal khusuma, juga ribut, berantem, kemudian melebihi ucapan dan penyimpangan terhadap akidah, ada kurang, ada lebih, menyakiti orang dan membuka aurat. Itu semua disebabkan karena lisan. Jadi harus dijaga betul ya. Ya, baik. Wa qabla an tunhi hadhihi ad-dirasa wal ad-dirsa li jami' talabah wa talibat li itrah al-asilah atau turid dan atau yurid masalan ziyadah atau mudawwalat ya istifsarat wa ghairu. Fadhal. Silakan bertanya, jangan sampai enggak sama sekali ya. Silakan ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan sesuatu, membacakan tadi cerita itu atau yang lain. Fadhal. Silakan. Ini masih ada semua di sini. Bisa hadir enggak? Ya. Yang tanya silakan tanya. Sehingga nanti mukaid ya.
Dilihatkan, perlihatkan. Ini pada tidur semua kayak ini. Pertahanan tidurnya. Ya, ada 2-3 orang yang videonya terlihat. Silakan, tanyakan. Ada yang tanya?